Oke, kembali lagi bersama channel Ngiseng-Ngiseng. Kali ini yang paling asik juga, ini kita akan mereview handphone jadulers ya, keluaran jadul zaman dahulu. Oke, di depan kita ini adalah unit Nokia N70 Q yang Q2 ya, Q2. Ini rilis 2005 ini, dan ada juga rilis yang tahun 2007-nya itu adalah Nokia N70 seri Express Music ya, Express Music. Oke, yang kita lihat depan ini adalah Nokia yang seri N70 pertama, dan ini yang dilingkari itu adalah sensor cahaya ya. Ketika kena cahaya, otomatis lampu yang ada di keyboard ya, nah ini backlit ya, backlit lampu itu akan mati. Tapi ketika di tempat-tempat yang gelap itu, atau kita tutup ya sensornya itu akan otomatis backlit dari keyboardnya itu ya, tombol keyboardnya akan nyala seperti itu. Oke, untuk bagian sisi sebelah kanan ini ada tombol buat kamera ya, sampingnya ada tutup slot MMC yang besar. Oke, kayak ini kayak gini ya, ukuran MMC ataupun memorinya itu sebesar ini, jadi dimasukkan seperti ini. Oke, kemudian di bagian-bagian lainnya selain itu, di bagian ini ada ya, bagian bawah ini ada tiga ya, ada port maksudnya. Yang pertama ada port charger. Nah, ini untuk yang kecil kotak ini adalah mikrofon untuk telepon ya, mikrofon. Kemudian di atasnya yang ada kuningan itu adalah untuk handsfree handset dan juga kabel data ya, tipe tipe pop seperti itu sih ya. Ini dia handsfree-nya ya, handsetnya ini modelnya kayak gini ya. Belum ada bahasa handset tipe 3,5 mili ya ataupun 2, belum. Ini masih kotak ini seperti ini, didorong saja masuk seperti itu. Nah, ini saya beli juga online ya, keduanya online, dan ini converter untuk handset. Jadi kita bisa menggunakan handset, nah ukuran jack yang 3,2 atau 3,5, pokoknya yang sekarang masih kita gunakan ya untuk hari ini, ataupun tahun-tahun sekarang juga masih menggunakan handset seperti itu kebanyakan. Walaupun ya sudah banyak juga yang sudah wireless seperti itu. Nah, ini konverternya. Kemudian untuk bagian-bagian seperti disebutnya, untuk bentuknya ya ataupun yang lainnya itu sangat futuristik ya di zamannya itu, seperti itu. Ya, ini untuk charger. Untuk chargernya kita menggunakan tipe jarum ya, bahasanya disebut jarum yang kecil ya. Ini kan kalau yang satunya itu yang gede, terus yang ini, nah ini yang kecil. Nah, ini seperti ini. Jadi modelnya model kayak seperti ini, model jarum kalau bahasa dulu itu. Chargernya itu tipe jarum katanya, seperti itu. Kecil apa besar? Kecil. Kalau besar kan biasanya punya N70 ya, N70 bukan ya, bukan seri N ya. Biasanya ya masih Nokia 62600 atau 7610 ya, itu masih besar-besar. Oke, untuk bagian sisi sebelah kiri ini polosan ya, dengan bentuk seperti ini. Kemudian di bagian sini ada colokan buat ini space buat gentelan mungkin ya. Yang di atas ini adalah speaker out ya, loudspeak ya. Ini untuk ketika zaman itu zaman 2005 mungkin ini saya juga menggunakan ketika saya sekolah juga ya, di tahun 2010. Ini suaranya menggelegar banget gitu ya, pokoknya mantap sekali. Di bagian belakang ada logo Nokia, kemudian di bagian tadi ya, masih bagian atas juga tombol power. Nah, ini sliding buat kameranya, jadi ini Unix juga ya. Sekelas handphone tahun-tahun 2005 sudah punya kamera 2 megapiksel plus flash ataupun lampu kilat ya, lampu kilat. Ini ajib sekali bro sih.
kualitas gambarnya tajam kalau zaman dulu, walaupun belum ada autofocus ya untuk di zaman ini, tapi sudah keren, apalagi ditambah dengan fitur flashing ya, ataupun sekarang yang kita gunakan juga di kamera-kamera handphone sekarang ada ya, lampu gitu ya, lampu kilat ya. Jadi dulu ini Nokia N series N70 ini udah menggunakan flash seperti itu. Itu keren sekali, apalagi ciwi-ciwi ya yang sekolahan SMA menengah ya, menengah atas udah pakai handphone ini, udah gagah sekali ya, udah keren sekali itu handphonenya, seperti itu brosis. Mungkin brother dan sister juga merasakan hal itu ketika lahir ataupun kelahiran 90-an ya. Oke, bagian sini ini adalah back door ya, mudah dibuka. Ini baterainya removable, bisa digonta-ganti dengan menggunakan tipe BL5C ya, BL5C. Nah seperti ini, jadi ya, baterainya bisa dibongkar seperti itu brosis, dengan apa ya disebutnya, kapasitas 970 ya atau 1060 mAh. Dan cara membedakan ori atau tidak biasa, seperti biasa ya untuk tipe baterai ini. Nah ini ketika ditekan-tekan seperti ini pasti akan berbusa seperti itu ya, kayak busa itu ori ya, baterai ini ori seperti itu. Kemudian kita lihat ya bagian dalam sini, ini terdapat ya, made by Nokia. Ini saya dapat asli ya, asli ya, maksudnya asli buatan Nokia. Saya beli ini handphone ya, unit beli online shop. Saya beli berapa ya kemarin, 100 ribu lebih lah, karena ongkirnya bayar sendiri ya, sekitar 15 ribuan ya, berarti 115 ribu. Nah ini untuk bagian SIM-nya bukan lagi di slot, melainkan seperti ini ya, dibuka, dicungkit, kemudian dimasukkan, ditekan seperti itu. Jadi itu penggunaan untuk SIM-nya. Ya kita akan pasang kembali untuk baterai dari Nokia N70 ini. Ya untuk SIM-nya sendiri ya mini SIM ya, kalau dulu itu belum ada micro ataupun apa ya, makro mikro atau nano SIM ya, belum ada mungkin ya, kalaupun ada emang masih langka. Ya ini dia tampilannya ya, kita lihat secara seksama dengan tampilan LCD TFT ya, 2,1 inci. Oke, ini tombol power kita akan nyalakan. Dan ini dulu yang disebut keren itu bisa video call ya, tapi aneh ya, dulu itu disebut video call itu bukan video call tapi 3G ya. Handphonenya bisa 3G-an ya, anjir. Padahal 3G itu ya nama jaringannya ya, 3G. Kalau sekarang itu 4G gitu kan. Jadi disangkanya 3G-an itu video call gitu. Padahal kalau sekarang PC ya, PC video call seperti itu. Oke, setelah muncul tampilan ini, muncullah suara khas dari opening Nokia. Oke, ini dia tampilan awal ya, tampilan menu. Dengan tampilan seperti ini di zamannya sangat luar biasa sekali ya. Ini sangat lola sekali, harus direset ulang. Oke, saya akan coba reset ulang dulu ya. Mungkin brosis tahu ya kode-kode untuk reset ulang. Oke, saya di sini sambil ganti baterai ya, karena tadi udah lowbat. Sekarang saya masukkan kode bintang pagar 7370 ya, pagar. Nah ini akan masuk ke pengaturan ulang dan menghapus semua data-data di memori internal. Dan password ataupun kode standarnya itu biasa ya, 125 ya, 12345 itu password umumnya kalau belum diganti-ganti ya. Nah sehingga dia akan mereset ulang tuh, mereset semua data-data apa di memori internalnya itu akan terhapus gitu. Karena untuk memori internalnya sendiri ini sudah gede ya, 22 megabit ya, bukan gigabit tapi megabit ya. Karena sebelumnya terdahulunya itu apalagi Nokia 66 itu kecil sekali ya, di 3 MB lebih ya, 7610 juga kecil. Nah ini untuk seri N series ini udah gede ya, 22 megabit dengan ditambah card slot ya, MMC yang besar, bisa nampung ya sampai setengah giga lah, udah gagah itu ya. Untuk OS nya sendiri
udah ada peningkatan ya dari Symbian ya, masih Symbian ya untuk serinya, untuk 60 seri 60 Symbian OS 8.1a. Oke, ini setelah terreset kita akan memilih apa ya disebutnya, kotak kembali ya, intinya ya kembali ke pengaturan awal gitu. Kalau di Android juga kan seperti itu ya, 3 jari. Ini juga sih sebenarnya bisa pakai 3 jari kalau nggak salah, tapi saya biasanya pakai kode bintang pagar aja seperti itu. Nah, lebih ini kalau sudah di restart sudah di reset ulang, lebih ringan ya tampilannya dengan seperti ini. Jadi dulu itu kamera depan, kamera selfie ya disebutnya, udah keren ya, walaupun masih PGA, belum megapiksel. Kalau sekarang kan udah gede-gede, bahkan Android sekarang itu kamera depan dan belakang, wah gede sekali itu kapasitas megapikselnya seperti itu. Oke, ini kita akan atur ulang bahasa ke bahasa Indonesia ya. Biasanya, tapi di sini saya akan mainkan display dulu biar lebih kontras ya tampilannya seperti itu. Kemudian mana ya nih bahasa, biasanya ada di sini. Nah ini dia, oh iya di sini. Ini untuk bahasa biasanya mereset, kalau ini diganti bahasa ke bahasa Indonesia misalkan, biasanya mereset. Nah itu kan kita harus reset ulang, merestar maksudnya, menyalakan ulang. Karena itu kita memilih bahasa Indonesia, otomatis si unitnya ini akan merestar kembali. Ya zaman dulu itu dengan kapasitas kamera utamanya itu 2 megapiksel, ya udah ada LED flash-nya, kemudian kamera selfie walaupun PGA video call kamera. Wah udah gagah dah pokoknya ini udah futuristik sekali, modern, canggih, bahkan ya harganya pun di kisaran 6 juta ya, 6 jutaan ini pas rilis 6 juta. Kalau hari ini 6 juta udah dapat apa ini? Udah dapat handphone yang RAM-nya gede-gede ya. Seperti itu brosis. Apalagi ini udah ada fitur FM radio. Waduh, canggih sekali. Bisa internetan ya, seperti itu. Ini udah mantap ya. Oke, ini setelah merestar ya karena pemilihan bahasa, jadi ini sudah tersedia fitur bahasa Indonesia ya, bahasa tercinta kita, tanah air Indonesia. Oke, nah kita masuk menunya masih sama kayak Symbian ya, kayak bentuk tombol ya, tombolnya itu bentuk kayak yin and yang ya, seperti itu ya. Ini fitur radio ya yang saya maksud. Oke, kita akan cek dulu untuk seri ya, bintang pagar 06. Oke, kode ini masih berlaku di Android juga hari ini ya, bintang pagar 06. Oke, ini untuk bintang pagar 004 kali untuk melihat firmware-nya ya, ini dia terlihat. Kemudian ini tampilan depannya ini enak sekali ya, modern lah gitu, bisa ada shortcut di depan ini ya, ada shortcut pesan, galeri, printer seperti itu. Nah ini tampilan untuk membuka galeri. Nah itu dia, jadi tombolnya itu ada masih sama kayak Symbiannya ya, ada tombol edit ya atau pensil, dan menu, terus tombol C seperti itu. Ini saya membuka langsung fitur musik ya, fitur musik. Seperti biasa ciri khasnya itu meloading dulu ya, karena dia akan mendeteksi musik-musik yang sudah tersimpan di entah itu di kartu memori ya, di MMC maupun di internal ya, memori internal. Oke, ini tampilan musik bawaannya ya. Ini yang bikin diburu oleh orang-orang ya, mungkin pada zamannya ini handphone walaupun di kisaran harga 6 juta di tahun 2005 itu kan luar biasa sekali tuh cari uang sebesar itu. Bahkan hari ini pun ketika mendengar berapa itu harganya ini 5 juta atau 6 juta, gede sekali ya. Nah ini ketika kita memutar musik, jadi tampilannya ada di depan ya, sedang diputar seperti itu sudah salah satu istimewaannya gitu. Walaupun hari ini ya emang hari ini seperti itu ya tampilannya, bahkan lebih canggih ya, itu beda zaman lah seperti itu, karena ini lahirnya lebih
lebih tua. Oke, mungkin dari handphone ya mobile phone ini Brother and Sister juga punya cerita ataupun sejarah ya tersendiri dengan handphone tipe N series dari Nokia ini ya. Ini dari bentuk bodinya saja itu ada kayak besi gitu ya, itu yang mengkilap itu seperti itu. Oke, jadi lebih kokoh lah, intinya lebih kokoh, bahkan jatuh pun ini paling ya, sedikit gitu yang tergores asik. Seperti itu ya, itu ciri khas Nokia ya, tahan banting kayak katanya gitu sih. Oke, setelah dibuka langsung bagian backdoor belakang itu akan otomatis masuk ke kamera utamanya. Nah ini dia kualitas kamera. Kita akan coba taking. Oke, di taking, dan sekarang saya akan menggunakan tombol shortcut ya kamera ini. Nah ini kan gimana dia kerennya gitu ya, walaupun ketika sudah taking itu penyimpanannya itu lumayan ya makan waktu lagi loading. Ketika sudah nge-tag foto, loading lagi buat nge-save seperti itu. Oke, ini dia. Jadi seolah-olah kita memegang kamera digital ya, seperti itu. Kalau dulu itu keren sekali tuh handphone gitu ya. Kayak kamera digital, terus kameranya juga ya bagus ya, 2 megapiksel. Kalau hari ini ya begitulah, 2 megapiksel ya untuk apa ya, seperti itulah. Jadi sekarang kita akan lihat apa ya, modus video ya, model video. Kita akan pilih di sini sih udah MP4 ya, ini zamannya MP4 ya, udah canggih. Bahkan sekarang pun ya masih kita gunakan ya, masih ada ekstensi untuk tipe media player 4 ini ya, MP4 seperti itu. Kalau biasanya kan hanya 3GP, ini juga kita settingannya tergantung kita ya. Ketika saya setting tertinggi itu ya MP4, kemudian yang di tengah itu ya sampai ke bawah yaitu kualitas rendah lah, 3GP seperti itu, yang peruntukan hanya untuk MMS ya kalau dulu itu, ngirim multimedia ya, messenger. Oke, walaupun ini udah MP4 ya tetap kalah jauh dengan kualitas kamera-kamera yang dihasilkan pada hari ini. Seperti itu, karena yang membedakan adalah resolusi ya, mungkin seperti itu ya. Kalau ini resolusinya sih walaupun gede ya tetap karena lensa kameranya juga mungkin seperti itu ya. Oke, ini untuk bagian kualitas foto juga ya seperti ini tampilannya, ada maksimum ya 2M, itu berarti 2 megapiksel. Kemudian bagian tengah dan terendah ya seperti ini 0,3 megapiksel ya, itu untuk pengaturan kualitas foto. Dan mungkin nanti juga kita akan lihat hasil dari taking dan video yang sudah di capture ya, diambil oleh kamera N70 ini. Kayak ini bisa di zoom, bisa ada fitur zoom, maksudnya tinggal tekan navigator ke atas ya, arah maksudnya. Semakin di zoom ya sama aja makin ini ya, makin burem, makin gak jelas ya, seperti itu. Jadi lebih enakan agak di zoom ya. Jadi bahkan ada di petunjuk yang kanan itu di layar ada putih, kuning sampai merah, itu menandakan itu ya, kejelasan dari hasil taking fotonya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian apa ya, itulah tampilannya ya. Begitupun ini ya, ketika sudah terbuka ya, maksudnya terbuka backdoornya, ditekan lama di hold tombol shortcut kamera itu akan masuk otomatis ke kamera. Ketika ditutup langsung ya, ini pun tampilannya ya tertutup ya, kameranya off. Oke, ini bagian tampilan pesan, gak jauh berbeda sih tampilan dengan Nokia Symbian sebelumnya. Tampilan seperti ini, ketika tekan tombol numerik ya selayaknya handphone zaman dahulu. Pasti yang jago ngetik satu tangan, angkat tangan ya. Ini dia untuk tekan tombol edit ya, gambar pensil itu untuk mengalihkan fungsinya. Ketika ditekan lagi dia akan modus alpha ya, ataupun sisipkan simbol dan lain-lain. Itu
fitur-fitur dari Nokia terdahulu, dari Symbian ini gitu. Untuk fitur ataupun tampilan ini emang udah lebih bagus ya untuk N70 ini. Dari warna, dari kecerahan LCD-nya udah mantep lah untuk sekelas 2005 ini. Walaupun saya juga memilikinya di tahun 2010 ya sampai 2011, rentang-rentang tahun segitulah. Walaupun saya beli ya biasalah pemain. Jadi ini untuk tema kita bisa ya seperti biasalah kayak Symbian yang lain bisa dilihat dulu gitu ya di preview, kemudian bisa diterapkan. Geser ke folder-foldernya juga udah tampilan UI ya kalau bahasanya itu udah keren ya, udah modern lah. Nah apalagi ini tampilannya untuk galeri. Oke, pasti Brosis lihat ya, pernah melihat atau menggunakan betapa kerennya gitu bentuknya itu circle. Jadi ya hasil tangkapan dari kamera N70 ini bisa di zoom walaupun ya sama aja gitu, pecah-pecah seperti itu. Dan ini kualitasnya ataupun resolusinya. Nah di sini banyak pengaturan. Biasanya ini dia. Oke, canggih ya. Canggih sekali. Ini bisa apa ya disebutnya? Kayak nonton movie gitu ya. Bisa kita sisipkan musik dan kita nonton bareng-bareng. Slide, tampilan slide, pertunjukan slide maksudnya seperti itu. Kemudian ada edit. Nah ini dia legend ya, ini legend sekali. Nah pasti brother and sister pernah ngulik bagian editan ini. Pada zamannya udah kayak editor yang sangat ulung pasti. Editor yang sangat berpengalaman itu, padahal modalnya yang 70. Ada kita menyisipkan frame, terus kita ngatur pencahayaannya, terus ada simbol-simbol seperti itu, teks ya, pokoknya walaupun teksnya segitu-gitunya ya udah keren aja gitu. Kalau sekarang kan udah ada Canva, udah ada Pixelab, pokoknya sekarang itu lebih canggih ya. Lebih canggih artinya ya sistemnya juga emang lebih mantul ya. Beda zaman lah pokoknya, karena setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Jadi seperti itulah. Ini mungkin teman-teman pernah ngulik di bagian sini. Nah apalagi ini nih ya, ini adalah legend untuk mengatur frame. Pasti foto-foto selfie-nya itu diedit cukup pakai frame ini dan minta dicetak ke tukang foto. Nah ini one take, aduh ya langsung bang cetak foto dong, sih oke dicetak itu. Ini jadi sangat mengingatkan memori kita ya, flashback ke beberapa tahun ya, ke belakang. Nah ini ada clip art, kita bisa pasang clip art ini ya ke media ke objek yang kita tuju. Ini udah keren ya, di zamannya itu handphone sudah bisa mengedit foto secara langsung tanpa menggunakan komputer seperti itu. Ini udah canggih ya, walaupun hasilnya ya iya sih, kalau dulu itu hasilnya udah bagus lah gitu, cukup puas lah dengan hasil yang sudah diedit ketika dibandingkan dengan hari ini. Kalau hari ini memang sudah sangat canggih ya, karena teknologi itu akan terus berkembang persis. Bahkan untuk hari ini Android yang sekarang ataupun iPhone ya, iOS itu yang sekarang keren, mungkin 10 atau 20 tahun ke depan bahkan lebih canggih lagi seperti itu. Oke, ini dia tampilan galeri yang sangat fenomena dan keren ya, melingkar seperti itu. Nah ini hasil editingnya. Oke, bisa langsung dicetak. Seperti ini. Oh keren ya, cetak langsung pakai Bluetooth ya. Itu kan bahkan iklannya pun ada, langsung cetak aja pakai Bluetooth gitu atau kabel data ya, udah mantap lah. Karena zaman dulu itu cetak foto ya sesuatu hal yang bahasanya mahal mungkin ya, seperti itu. Oke, ini saya masukkan radio. Nah ketika sudah dipasang handset baru bisa gunakan
fitur radio ini dengan di loud spec ya, seperti itu. Putar di loud spec, nah baru ini akan terdengar dengan volume dibesarkan seperti itu. Ini jadi fitur radio ini ya harus menggunakan handset dulu ya, seperti itu. Jadi ya nggak jauh berbeda dengan handphone kelahiran yang bahasanya bahasa OS-nya itu Java mungkin ya kebanyakan gitu kan, harus pakai handset dulu baru bisa mengoperasikan fitur radio. Nah ini fiturnya, ini fitur dari converter ya. Converter ini, nah ini ada kayak lock, nah ini lock dikunci ya, kayak kunci gitu. Itu ketika dikunci itu tidak berfungsi, ditekan volume ataupun perpindahan musik kayak kita akan coba nih. Jadi mungkin untuk menjaga kesalahan ketika disimpan di dalam saku mungkin. Oke, di sini saya buka musik ya MP3 dan saya akan gunakan converter handset ini. Nah ini bisa volume, langsung tekan volume min dan plus, langsung nyala kan. Nih mana agak canggihnya dulu gitu, praktis maksudnya ya, canggih praktis. Kemudian kita akan pindah lagu ya, tinggal tekan ini ya langsung pindah next ya, atau preview atau stop. Nah ketika kita dinyalakan asik, kita di lock, dikunci, itu enggak berfungsi. Nah jadi sejenis gitulah untuk mencegah kesalahan ataupun menekan tombol ya, kesalahan menekan tombol. Seperti itu brother and sister ya. Jadi untuk fitur converter ini sangat membantu ya, sangat lengkap. Bisa langsung nelpon, di situ ada fitur mic-nya, ini dia ya. Colokannya itu 3,2 mm. Oke, kembali nih bagian kamera selfie ya, terlihat kamera selfie bisa menggunakan timer ya. Ini mungkin ya disinilah ya dimulainya selfie-selfian. Oke, nah ini juga untuk movie director mungkin sudah tidak asing lagi, apalagi dengan fitur-fitur gaya yang ini. Udah keren aja gitu di zamannya ya. Saya bisa bikin edit video, wah gini. Nah ini untuk mutar videonya real player. Oh ini juga sudah bahasanya ya legend juga lah itu kan. Sangat mengingatkan kita kepada masa lalu. Ini untuk printer, kita tinggal pilih fotonya yang mana yang mau di print, tinggal langsung cetak. Canggih ya, tampilannya melingkar-lingkar itu, mantep dah. Ini handphone di zamannya itu sangat ajib ya. Ini fitur folder dan ada Bluetooth ya, N70 ya. Ini juga sih sama ya, handphone bisa terkena virus ya, virusnya Symbian seperti itu, tapi enggak terlalu rentan kayak Nokia N66 ya, 66 atau yang sejenisnya. Oke, ini fitur shortcutnya bisa kita ganti. Nah kalau di seri Express Music ya mungkin ya, musik edisi itu tombol shortcut yang ini bentuknya musik gitu ya. Iya, bentuknya musik ya, bentuk kunci mungkin. Ini bisa di custom sama kita mau diisi apa untuk posisi shortcut ya, posisi tombol shortcut ini. Oke, ini dia. Ini juga salah satu kehebatannya, kita bisa transfer data menggunakan Bluetooth ya. Jadi kita sama-sama nyalakan Bluetooth, bisa mentransfer data ya melalui jaringan Bluetooth. Nah ini tentang Nokia tentang. Seperti itu brother and sister, mungkin semua punya cerita ya dengan handphone ataupun dengan unit N70 ini. Untuk tampilan kalkulator yang masih sama ya kayak Symbian sebelumnya. Oke, di sini saya sudah pasang ini bawaan ya, game bawaan dari N70. Main Remi, ayo kita main Remi ya, pasti udah keren ya. Dan yang paling legend juga ini adalah game Snake. Ini pasti brother dan sister pernah memainkan permainan canggih ini ya. Permainan yang sangat legend ini ya. Menarik sekali, udah layaknya 3 dimensi gitu, bisa melihat beberapa sudut. Nah, seperti
seperti ini. Sudut-sudutnya bisa kita atur seperti itu. Biasanya hanya melihat di HP-HP polyphonic ya untuk main Snake ini hanya kotak-kotak biasa gitu, kayak Tetris. Kalau ini sudah inilah sudah lebih keren ya, udah 3 dimensi gitu bahasanya. Kemudian ada FileMan ya, ini udah diinstal pihak-pihak ketiga ya. Nah ini dia, sudah tidak asing dengan software FileMan ini. Ini dia tampilan FileMan, wah keren-keren ya. Bisa copy paste ya. Di sini ada via infrared, itu hanya yang punya infrared doang. Kalau ini kan hanya memiliki konektivitasnya untuk LCG jackbook ya, ini juga bisa dipasang ini dia di N70. Kerennya LCG jackbook ya, pemutar musik pihak ketiga. Bisa kita edit atau ya bisa kita custom lah bahasanya ya, tampilannya, temanya gitu kan, bentuk-bentuk warnanya. Kemudian dari selain tampilan itu bisa kita melihat ini ya, disebutnya apa, sambil melihat teks ketika bernyanyi, jadi layaknya berkaraoke. Bisa pengaturan untuk equalizer, ini kan canggih ya, keren, apalagi yang suka menggunakan handsfree bisa diatur. Nah ini untuk tampilan lirik ya, lirik karaokean kita sambil mendengarkan musik, nonton karaoke. Nah ini yang bikin saya suka dari musik pihak ketiga LCG jackbook. Nah ini ada edit, ada super bass, pokoknya ini equalizernya udah lengkap. Kita bisa ngedownload juga bagian disebutnya apa, thumbnails ya, album art. Nah ini kita edit bagian-bagian background dari tampilan UI, tampilan dari pemutar musik LCG ini. Jadi kita bisa custom, jadi nggak monoton gitu. Kalau di Ultra MP3 kan ya sudah segitu-gitunya, paling hanya main skin ya kalau di Ultra MP3. Kalau ini skin ya, walaupun itu tadi ada register ya, ini hasil crackan, tinggal masukkan saja sih sebenarnya. Dengan nomor acak juga dia akan otomatis sukses terregister seperti itu. Nah ini hasil custom tampilannya. Nah lebih menarik ya, lebih apa ya disebutnya, lebih ciamik, asik, lebih ya intinya sih lebih menarik gitu, nggak monoton gitu. Ya itu dia ya tampilannya. Nah kan ajib lah kan tampilannya. Nah warnanya ya full color seperti itu. Ini sama ketika kita tahan menu lama itu. Nah ini saya akan masukkan itu apa ya, standar ya 1 sampai 9, dia akan otomatis terregister seperti itu. Oke, sekarang saya akan coba buka game-game layaknya di Ngig ya. Nah Ngig oke, di sini bisa berjalan ya untuk game mobile ya, Sega. Oke, tampilannya lebih enak ya, maksudnya ya kalau Ngig kan layar LCD-nya kurang tajam gitu. Kok ini lebih enak lah pokoknya, lebih berasa sekali main game, tampilannya nyaman gitu. Disebut ya, 3 dimensi ya ini. Seolah-olah kita yang menyetir, tapi ya posisinya seperti ini resikonya gitu. Tangan kiri ada di posisi arah ya, ada di posisi navigasi. Tangan kanan mainkan di tombol-tombol numbrik. Oke, game mode masuk. Ini juga game keren ya dari Ngig, Splinter Cell ya, Splinter Cell. Ini ajib ini ya, bisa dijalankan juga di N70. Nah ketika zaman dahulu ada game kayak gini, udah berasa gamer sejati lah mungkin seperti itu ya. Walaupun tampilannya lebih asik ini sih, maksudnya tampilan layarnya ya maksud. Kalau secara permainan dengan posisi bermain sih enakan di Ngig, entah itu Ngig klasik ataupun Ngig-nya punya QD ya, seperti itu, brother and sister. Ya itu Splinter Cell bisa dimainkan di N70 dengan tampilan yang mantap ya, tampilan layar LCD-nya. Kemudian kita geser ke game yang lain.
Di sini game-game ya, ini snowboard ini ya bawaan ya, ini bawaan, walaupun dicabut kartu memorinya ya, MMC-nya ini masih ada. Snowboard ini sama tadi ya, ular, snake, dan main remi itu bawaannya, jadi tetap tidak akan terhapus walaupun sudah di format ya, bahasanya di format. Ya ini dia ketika posisi standby dia akan muncul iklan ya, seperti itu. Intinya sih penyampaikan bahasanya gimana ya, intinya dia menyampaikan fitur dari N70 ini ya, seperti itu. Jadi lebih ya, ada radio katanya gitu kan, terus tampilan galeri, terus tampilan bisa print ya, mencetak secara langsung. Jadi iklan dia itu. Sponsor iklan ya, lebih ke iklan. Ada place. Oke, ini komparasi antara N70 dengan Nokia 6600. Tampilan secara tinggi ya, lebih tinggi sedikit dari N70 ya. Untuk ketebalan sih ya nggak jauh berbeda ya, nggak jauh berbeda dengan Nokia 6600 ketebalannya seperti ini. Ya untuk layar ya sama dah ya, untuk layar sama ukurannya 2,1 inci ya. Untuk bagian posisi dimensinya juga nggak jauh berbeda sih, beda-beda tipis ya, beda tipis. Bagian belakang, bagian depan nggak jauh berbeda ya ukuran, cuma bentuknya aja gitu yang membedakan. Tapi masing-masing ciri khas Nokia itu punya Nokia banget ya, ciri khasnya punya Nokia banget. Apalagi dengan perbandingan Nokia generasi sekarang ya, walaupun saya juga ini Nokia jadul ya, walaupun Android masih jadul. Ini dia set. Oke ya, seperti ini perbandingannya. Kalau untuk ketipisan sih jauh lah ya untuk zaman dahulu dengan sekarang. Oke, mungkin itu saja brother dan sister. Terima kasih, see you next time. DJ Mario present. Jeng, ada kalung berlian baru loh. Iya. Kan, bagus. Aku kasih lihat suamiku dulu ya. Loh, bukan lagi di Singapura. Gimana caranya? Bisa dong. Aku kan pakai Nokia. Bisa video call loh. Apa tuh? Video call? Iya, ngobrol depan-depan langsung gini. Kan udah 3G. Halo Papa. Pak, Mama lagi arisan nih Pak. Ada berlian baru. Cakep nggak Pak? Bagus, bagus Pak. Kita juga bisa video sharing loh. Ngirim rekaman video yang ada di handphone kita. Apalagi? Tuh. Pak, kalau sama yang Mama kirim barusan, bagusan mana Pak? Bagusan yang tadi mah. Jadi kalau udah 3G bisa video call sama video sharing ya? Eka bulan depan bisa ikutan arisan dari Hong Kong, Dong.